dari 3 capres yang punya keberanian untuk menyatakan sikapnya dalam konteks bernegara adalah Ganjar. Dengan dia berani melakukan statement menolak penyelenggaraan U2 dengan adanya timnas Israel. Pak Prabowo ini jodohnya lebih di cawapres, karena ketika beliau masuk di capres, ini kan garis tangan juga nih Bang Jul. Kelihatannya garis tangannya nggak pas di capres. Menteri pun Pak Prabowo kan mau bersedia kan. Nah, masa cawapres nggak mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kawan-kawan relawan dari Front Kebangsaan ya. Siap. Di sebelah saya ini saya perkenalkan dulu ada Bung Riano Oscar Khalik. Ya Bung? Ya. Kemudian yang di tengah ini Mas Bung Yulianto. Ya. Lalu ini yang sebelah kanan Zulfikar. Ya. Zulfikar atau juga disebut Zulfakar. Ya, kalau Zulfakar itu pedang bermata dua itu. Jadi saya berterima kasih ya, kita kawan-kawan ini sudah datang untuk bulan puasa dengan lemas-lemas kita ini semua, kita tetap bersemangat. Bentar lagi buka. Ya, melakukan dialog kita ini. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bung Riano. Apa kira-kira yang Front Kebangsaan ini? Baik, terima kasih Bang Julfan. Perlu saya sampaikan bahwa Front Kebangsaan ini adalah gabungan organ-organ relawan yang semula adalah relawan-relawan Jokowi. Rata-rata itu ada sejak 2014 ketika Jokowi periode pertama. Lalu sepakatlah gabungan relawan-relawan ini bertemu dan membentuk satu wadah yang bernama Front Kebangsaan. Jadi visinya kebangsaan, Bang Julpan. Pokoknya sepanjang kepentingan bangsa kita akan berada di situ. Jadi gerakan perdana kami kemarin bulan Maret itu kami deklarasi di Prapanca ya. Itu adalah menyikapi indikasi-indikasi mulai berebaknya lagi politik-politik identitas, intoleransi, dan radikalisme itu. Bahkan kita tahu bersama bahwa ada satu partai yang jelas-jelas, nyata-nyata mengusung politik identitas. Ini tentu membuat kami risau. Jangan-jangan pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan ini penuh muatan-muatan politik identitas itu yang tentunya arahnya akan memecah persatuan dan kerukunan kehidupan berbangsa kita. Untuk itu kami sepakat Front Kebangsaan ini akan menyikapi gejala-gejala politik intoleransi tersebut. Dan kami yakin ada partai besar yang sangat kuat, besar komitmennya terhadap persatuan dan kerukunan hidup kebangsaan kita, yaitu PD Perjuangan. Sehingga kami sepakat juga bahwa kita akan bersinergi dengan kekuatan PD Perjuangan untuk menyikapi hal intoleransi tersebut. Dan pada pemilu 2024 Front Kebangsaan ini akan berada di barisan PD Perjuangan. Kami akan bukan Ganjar ya? Tergantung nanti siapa yang diputuskan presidennya. Kami katakan juga bahwa siapapun yang diusung oleh PD Perjuangan, kami akan dukung. Tapi harapannya mungkin Ganjar ya? Sepertinya begitu. Bung Yulianto gimana, Bung? Baik, terima kasih Bang Julfan. Memang Front Kebangsaan didirikan atas kesepakatan dari elemen-elemen relawan Jokowi waktu itu. Saya sendiri waktu itu sebagai Ketua Umum Tim Kesehatan Relawan Jokowi Ma'ruf. Yang dalam proses keberlanjutannya kemudian kami menjadi relawan Ganjar. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga proses politik kan terus dinamis. Sehingga ketika
isu mengenai politik identitas, intoleransi, radikalisme itu juga menguat, itu juga menimbulkan kegelisahan yang sama. Maka kami berkumpullah di situ untuk menyikapi itu. Dan kemudian dari penyikapan tersebut, itu kita juga membaca sebetulnya bagaimanapun juga hangatnya politik hari ini itu merupakan pemanasan untuk 2024. Mau tidak mau harus terkait ke sana. Demikian pula politik identitas itu kan juga mengarahnya ke sana juga. Sehingga kita akan menjadi sebuah antitesis kekuatan yang melawan politik identitas tersebut. Nah, menyadari juga bahwa 2024 itu kan peranan partai menjadi dominan, sangatlah dominan dalam proses politik untuk mencalonkan sebagai menjadikan seorang menjadi calon presiden. Nah, di sini kita kemudian setelah melakukan analisis, kita melihat bahwa PDI Perjuangan lah merupakan partai yang punya komitmen terhadap persoalan kebangsaan, kemudian juga tempat berlabuhnya kader yang akan kita usung, yaitu Ganjar Pranowo itu. Maka bagaimanapun juga, maka kami berharap melalui Front Kebangsaan ini kita juga menyuarakan aspirasi kami bahwa agar PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk 2024. Kalau bukan Ganjar gimana? Kalau bukan Ganjar, tetap aja kami kan bukan kekuatan yang merupakan faktor penentu, ya kan? Kita ini kan hanya sebagai rakyat pendukung. Ketika aspirasi kami sudah tidak diterima oleh, tentunya pendekatan kami akan menjadi pendekatan yang lain, pendekatan ideologis yang lainnya. Kita akan lebih mengedepankan kepentingan kebangsaan itu. Karena saya yakin kalau Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Ganjar pun juga tidak akan mencalonkan sebagai presiden. Itu keyakinan kami gitu. Tapi kami yakin bahwa yang akan dicalonkan itu oleh PDI Perjuangan adalah Ganjar. Salah satunya Ganjar Pranowo. Karena keputusan PDI Perjuangan itu sudah dilontarkan bahwa akan mencalonkan kader sendiri untuk capres. Dan dari hasil survei, kalau kita lihat angka-angka, yang tertinggi itu Ganjar. Bahkan bukan hanya tertinggi di PDIP ya, tetapi tertinggi di antara capres-capres yang sudah disurvei ya. Betul. Sehingga rasanya nggak mungkin kalau figur lain selain Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Tapi ini kan tidak mendahului Ibu Mega ya? Tidak dong. Kita akan hormati apapun yang akan diputuskan dan kita nggak akan intervensi itu. Kita ini orang luar, Bang. Kita Front Kebangsaan ini bukan partisan, bukan pengurus, juga bukan anggota partai PDI Perjuangan. Tapi kami nyatakan keputusan kami adalah mendukung PDI Perjuangan yang kami anggap visinya sama dengan Front Kebangsaan gitu. Sangat kuat komitmen PDI Perjuangan itu terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Panutan mereka kan Bung Karno, Bang, iya kan? Ngomong-ngomong Front Kebangsaan juga saya banyak bicara soal Soekarno di Front Kebangsaan. Teman-teman juga begitu. Jadi kira-kira kita sepakat, sama nih visi kita sama PDI Perjuangan gitu loh. Sehingga kita akan bahu-membahu bersinergi dengan PDI Perjuangan, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, khusus untuk pemilu legislatif, kami akan dukung caleg-caleg partai yang terbaik, caleg-caleg PDI Perjuangan yang terbaik pada pemilu 2024 mendatang. Saya kira itu. Ya, saya tadi lupa memperkenalkan ini ada dua juga dari Front Kebangsaan, dari kaum perempuan ini hadir di sini. Mbak, siapa namanya? Saya Dini. Mbak Dini ya. Saya Ana. Ana ya, Mbak Ana dan Mbak Dini ya. Dua-duanya dari juga Front Kebangsaan. Hanya keterbatasan ruang aja nih, ya, sehingga tidak bisa hadir di depan ya. Sekarang saya ke Bung Zulfikar ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu sebelumnya bahwa tadi kan ada 17 elemen kelompok masyarakat yang bergabung di dalam Front Kebangsaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan elemen dari dalam bentuk apa saja gitu. Iya, kalau di Front Kebangsaan itu sebenarnya kita satu keterbanggilan ya, keterbanggilan ideologi bagaimana negara ini harus berpegang teguh pada konstitusi, ideologi. Mungkin itu tataran utama yang menjadi pijakan kita. Kita seleksi, jadi kita nggak hanya coba
mengumpulkan atau memanggil, tapi ada satu seleksi ketat. Bung Riano selaku koordinator, mungkin seleksi 3 bulan yang lalu ya, cukup lama. Fenomena relawan yang ada di Indonesia ini memang harus dibentuk satu saripatinya. Keberlanjutan ke depan kenegaraan ini harus dibimbing oleh satu kepemimpinan nasional yang berbasis kepada konstitusi dan ideologi. Ya. Jadi pemimpin itu harus punya kekuatan ideologi yang kuat. Lahirlah di situ ada Mbak Dini dari Ganjar Pranowo Presiden, ada Mbak Ane dari Laskar Bumi Pertiwi, saya sendiri di Rumah Toleransi Indonesia, ada Bung Yulianto, Sekjen KNPPGP untuk Ganjar. Sekjen KNPPGP, Komite Nasional Pemenangan Presiden Ganjar Pranowo. Wah, kita memang jadul bang, namanya panjang. Panjang, ya. Tapi ini semua bermetamorfosis dari relawan Jokowi, Pak Bang Zulfan. Itu tadi yang kami sampaikan bahwa ideologi kebangsaan ini harus menjadi pijakan utama kita hari ini. Sehingga negara ini bergerak kepada satu jalur yang tepat. Kalau kita keluar dari jalur ideologi kebangsaan, kami khawatir ya negara ini bisa tergadaikan ke depan. Ya kan? Tadi dikatakan intoleransi, radikalisme, terorisme. Nah ini mungkin karena kurang ketatnya dalam satu kerangka penguatan ideologi. Mungkin hari ini kita bisa lihat juga beberapa isu-isu terkini sudah mulai ya kita lihat ya. Bagaimana ideologi itu head to head dengan satu selera hobi hedonisme dan lain-lain. Nah, mungkin ke depan perlu diperkuat untuk kepemimpinan nasional yang akan datang. Mungkin begitu, Bang Zulfan. Bung Riano, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, walaupun sering disebut banyaklah kader PDIP yang bisa menjadi calon presiden kan gitu. Ada Risma, ada Jarod, ada Puan. ya kalau itu kan pasti ya. Kalau yang dua itu kan selalu lebih sering disebut itu antara Ganjar dengan Puan. Tapi kalau kita lihat Puan Maharani sendiri kan tidak terlalu ambisius lah untuk menjadi capres. Ya, kalau saya lihat dari segi aktivitas-aktivitasnya dia sebatas memang sesuai dengan posisi dia sebagai ketua DPR RI, ya. Tapi tidak ada trik ataupun manuver-manuver yang mengarah ke sana gitu loh. Dan mungkin kalau dilihat dari segi survei juga masih rendah. Oleh karena itu kecenderungan orang semuanya melihat PDIP ini kan akan memutuskan calon yang diusung oleh PDIP nanti itu adalah Ganjar Pranowo, kan gitu. Kalau kita lihat dari kesannya kan seperti itu. Bahkan beberapa lembaga survei itu mengatakan bahwa jika PDIP tidak mengusung Ganjar, mengusung yang lain dengan elektabilitasnya masih rendah, ya ini bisa dianggap PDIP tidak rasional. Kan gitu. Itu kan pendapat dari pengamat dan beberapa lembaga survei seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan mengapa dari Front Kebangsaan ini kalau kita lihat, walaupun saya tahu tetap menunggu keputusan ketua umum, merujuknya kan ke sana. Tetapi mengapa sih kok harus mendukung Ganjar ini? Ya ini memang realitasnya yang muncul di bergabung bersama-sama di dalam Front Kebangsaan itu ada yang memang menyatakan dia sebelumnya relawan Jokowi, kini akan berjuang untuk Ganjar Pranowo. Gitu. Bahkan ada juga saya lihat yang selain Ganjar Pranowo ada menyebut-nyebut Erick Thohir ya, Wakil Presiden. Nah, tetapi semuanya sepakat bahwa kita mendukung PD Perjuangan dan akan menunggu keputusan PD Perjuangan. Ini relawan 17 organ ini Bang, karena masih kita batasi. Kita ambil angka keramat karena namanya Front Kebangsaan, kita ambil tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, namun banyak organ-organ relawan lain dari organ Jokowi ini yang jumlahnya hampir 1.000 itu, ratusan. Itu yang menghubungi kami ingin bergabung. Mungkin setelah ini baru kami buka untuk bergabung bersama-sama gitu ya. Dan kita targetkan tadi 45 relawan ya segera ya.
45 di bulan Agustus relawan nanti. ya. Jadi bukan orang ini relawan. Organ relawan. Yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Tapi kan ada seperti salah satu itu tadinya Joman ya. Joman itu apa? Jokowi Mania. Kemudian jadi Itu kan dia Mania. keluar. Ya. Ya kan, kemudian menyatakan bahwa ini Ganjar Mania kan. Iya. Lalu sekarang Jokowi Mania. GP Mania. Iya. Lalu keluar masuk ke Prabowo Mania. Ya kan? Berarti Dan jalan-jalan deh. sambil mendiskreditkan Ganjar kan gitu. Iya. Ganjar nggak bisa kerja, nggak jelas segala macam kan gitu. Nah ini gimana nih? Jadi kalau terminologi maniak ini memang harus diwaspadai, Bang. Maniak ya, saya nggak bicara personal atau apa gitu ya. Iya. Ya tadi pijakan kami kalau kita jelas ya, bicara politik kebangsaan, mengedepankan konstitusi di atas segalanya. Kalau bicara Ganjar Pranowo, mungkin banyak tokoh bangsa hari ini. Tapi tokoh bangsa ini harus diuji kepemimpinan nasionalnya. Bagaimana kekuatan dia dalam menempatkan kepentingan ideologi yang pertama, orientasi kepada kepentingan rakyat. Yang ketiga itu yang pasti dia harus memegang teguh kepada konsistensi terhadap apa yang diperjuangkan. Ketaatan kepada, kalau tidak taat kepada orang tua, susah untuk taat kepada negara. Taat kepada orang tua, taat kepada parpol, taat kepada negara. Taat kepada yang maha kuasa, mungkin yang lebih utama ke situ. Jadi harus satu garis tegas di situ, Bang Jul. Kalau tidak punya garis tegas ini repot kita. Tapi kalau orang tuanya salah, bagaimana kita mau taat? Ya ada caranya ya. Caranya tuh merayu lah baik-baik kita kan. Kita kasih ingat dengan cara-cara yang pas lah. Joman yang berubah menjadi Prabowo Mania ini, sebelumnya GP Mania atau Ganjar Pranowo Mania, ketua umumnya kebetulan teman dekat saya, Immanuel Ebenezer. Iya. Sering bertemu, sering diskusi sampai sekarang itu. Iya. Ya, jadi kita menghargai keputusan dia. Mungkin dia punya keyakinan bahwa dia lebih enjoy di sana lah ya. Dan saya kira dia nggak terlalu menjelekkan Ganjar. Tetapi dia bilang Ganjar kurang punya keberanian gitu. Dia bilang begitu. Ya mungkin dia tidak melihat bahwa Ganjar itu sangat loyal dan hormat pada keputusan partai. Tentunya harus menunggu partai. Dia nggak sabaran aja saya lihat. Ya maklum anak muda lah kan, masih anak muda ini si Eben ini, Immanuel Ebenezer ya. Dia cukup dinamis anaknya. Saya suka anaknya. Tapi dia sekarang di Prabowo Mania 08 itu ya. Iya. Sebenarnya kan secara prinsip Prabowo Ganjar itu sama-sama tokoh nasionalis kan. Itu kan tidak masalah ya. Kalau saya lihat dari sini pindah ke sini. Asal jangan saling mendiskreditkan kan gitu. Iya, ya. iya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya kan kita lihat bahwa ada semangat yang berkembang untuk bagaimana antara Ganjar dengan Prabowo ini bersatu. Ya kan? Ini pandangan Bung bagaimana? Jadi kalau mungkin saya, Ya, Bang silakan. Julfan, pertama kalau dari kami ini mendukung Ganjar itu, kan PPGP dideklarasikan sudah setahun lebih. Lebih kedekatan emosional awalnya. Karena sesama Marhenis. Itu aja pendekatannya sama Marhenis, maka sama Marhenis saling dukung lah gitu. Itu awalnya KNPP kita dirikan. Dan memang kemudian perjalanan waktu kita melihat elektabilitas Ganjar maupun popularitasnya meningkat menjadi 3 besar. Dan hampir dari beberapa survei dia nomor 1 lah gitu. selalu Sehingga nomor kami 1. menegaskan, wah bukan pilihan yang salah mendukung Ganjar Pranowo. Itu yang keduanya di situ. Kemudian yang ketiganya dalam konteks tadi kalau Bung Riano menyatakan mungkin si Immanuel melihatnya Ganjar Pranowo tidak punya keberanian. Hari ini sebenarnya terbukti dari 3 capres yang punya keberanian untuk menyatakan sikapnya dalam konteks bernegara adalah Ganjar. Dengan dia berani melakukan statement menolak penyelenggaraan U2 dengan adanya timnas Israel, bukan U20-nya yang di itu, tapi timnas Israelnya. Karena memang terkendala satu pada historikalnya, kedua ideologi di mana bangsa kita lebih anti penjajahan. Yang ketiganya adalah peraturan Menteri Luar Negeri yang nomor 32 yang baru tahun 2019. Sehingga
kalau kita bicarakan dari situ, saya lihat Ganjar itu punya berani menetapkan sikap kenegaraannya, tapi juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dia ngambil posisi itu, gitu. Nah, sedangkan 3 capres yang lainnya sebetulnya punya peluang juga untuk bicara hal yang sama. Tetapi mungkin karena Tidak pertimbangan kontestasi 2024, capres yang lainnya tidak membicarakan hal itu. Nah, jadi kalau saya melihat dari sisi Ganjar Pranowo saat ini sudah terbukti, baik dari sisi ideologisnya maupun dari sisi sikap kenegarawannya. Maka kita serta keberaniannya, maka itulah yang kemudian kita pilih. Kedepannya saya yakin dengan ujian-ujian ini kan merupakan bukti nih, bukti daripada karakter politiknya Ganjar Pranowo. Baik sejak ketika dia masih DPR, legislatif, sampai dia ke gubernur, sampai dia ini kan konsisten terus ya. Tagline-nya dia di pemilihan gubernur itu mboten ngapusi, mboten korupsi kan terbukti juga gitu sampean. Nah, itulah yang kemudian kita sangat yakin PDI Perjuangan akan mendukung Ganjar Pranowo, mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Itu punya keyakinannya. Nah, kemudian terkait dengan tadi Bang Julvan bicara soal mendekatnya beberapa kelompok ini kan, artinya seperti Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo sebagai semua orang nasionalis. Nah, saya itu malah demi demokrasi yang baik. Saya berharap kedua tokoh itulah yang berkontestasi. Dua-duanya maju sebagai capres. Capres, tidak sebagai berpasangan, demi demokrasi yang baik. Artinya demokrasi yang berlandaskan pada ideologi bangsa. Tapi kan begini, Mas. Kalau dua-duanya maju sebagai capres, Anies juga maju, bisa jadi suaranya terpecah, Anies yang menang. Ini kan problem juga. Kalau saya punya, itu kan bagian pada resiko dan bagian daripada permainan. Bagaimana kita memenangkan satu permainan, pertarungan, kan gitu. Kenapa saya melihat itu? Bukannya nanti khawatir ada suara yang terbelah, saya yakin enggak. Akan berbeda konsentrasi pemilu 2024 dengan konsentrasi pilkada DKI. Akan sangat berbeda. Politik identitas ketika di DKI itu sangat dikuatkan, itu pada ruang lingkup yang wilayahnya sangat kecil, DKI Jakarta khusus. Tetapi pada wilayah yang besar, itu politik identitas tidak akan bisa bermain secara... Tapi begini Mas, problemnya kalau dua-dua maju pasti terbelah. Udah pastilah. Kekuatan kebangsaan itu, nasionalisme itu terbelah kan. Sebagian nanti ke Ganjar, sebagian ke Prabowo. Otomatis kan yang solid itu kan pendukung Anies Baswedan. Ya kan? Ya walaupun sebenarnya ada kebangsaannya, tetapi di situ ada juga kelompok yang dianggap keras, katakanlah ekstrim misalnya. Ada juga berada di situ. Yang sudah ada salah satu riset lembaga survei itu. Kalau 3 poros itu antara Prabowo, Ganjar, Anies, putaran pertama kemungkinan yang unggul adalah Ganjar dan Anies. Ya. Tapi putaran kedua Anies yang akan unggul karena Suaranya Prabowo, suara Prabowo ini irisannya sama sama dia gitu, kurang lebih. Ya, karena pengalaman 2014, pengalaman 2019. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira kan harus hati-hati ya mungkin ya. Bagaimana, Bu? Kalau menurut saya Harus gabung atau pisah aja? agak realistis juga kalau digabung antara kekuatan Ganjar dengan kekuatan Prabowo. Namun yang saya dengar kan yang belum ketemu kesepakatan siapa capres, siapa cawapres. Kalau dengar omongan Hasim, Pak Prabowo lebih tua, Senior. lebih pengalaman, ya kan. Saya ragu kalau itu ukurannya gitu. Tentunya Kiai Maruf Amin lebih pengalaman dan lebih tua dari Pak Jokowi, tapi sebagai Wapres Pak Jokowi. Ya kan? Nah, yang kok berkonteksnya Pak Jokowi istrinya satu, ini ada 2 kan gitu, lebih berani lagi. yang ada relasinya dengan pemilu, tentunya ini masalah elektabilitas. Iya. Ganjar teratas dan partainya adalah partai pemenang pemilu. Iya. Jadi saya kira Pak Prabowo harus legowo mau menerima sebagai cawapres. Saya sih punya keyakinan pada titik tertentu daripada 3 poros beliau akan mau gitu ya berunding untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Seperti kita lihat menteri pun Pak Prabowo kan mau bersedia kan. Nah,
Masa cawapres nggak mau gitu. Gitu ya. Kalau cawapres jadi, ya kan? Mungkin tambah dikit boleh. Ya, silakan. Kalau kita melihat ke Prabowo dan Ganjar ini kan sama-sama memiliki latar belakang nasionalisme yang cukup baik lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya uji kelayakannya ada. Mereka sudah memiliki jejak rekam perjalanan-perjalanan yang cukup baik di wilayah nasionalisme. Nah, memang kedua kubu ini harus melakukan satu refleksi ya. Dia berpikir bagaimana lebih jauh ke depan tentang visi kebangsaan. Artinya begini, saya yakin dua-dua ini dewasa lah. Pak Prabowo mungkin 3 kali coba capres. Bukan Mungkin tua ya, dewasa ya. Ya, kedewasaan itu kan relatif ya. Jadi Pak Prabowo itu kan udah 3 kali nyapres. Mungkin bisa saja jalan Tuhan mungkin jangan di capres gitu ya, cawapres. Ya kan? Beliau orang yang sangat Pak Prabowo. Jadi Pak Ganjar secara elektabilitas sangat memadai, keberanian juga ada. Kombinasi dengan Pak Prabowo itu cukup bagus. Itu tadi saya sampaikan. Mungkin saja Pak Prabowo ini jodohnya lebih di cawapres. Karena ketika beliau masuk di capres, ini kan garis tangan juga nih Bang Jul. Kelihatannya garis tangannya nggak pas di capres. Cocoknya di cawapres mungkin. Siapa tahu beliau mencoba jalur itu. Gitu ya. Iya. Kok bisa yakin begitu gimana? Ya kan 3 kali capres belum berhasil ya. 2 kali. 3 kali Pak. Cawapres kali. Cawapres kali. Kalah juga. Kalau juga Sama Bu Mega kan. ya. Mana tahu yang keempat berhasil. Ya kalau dulu itu kan posisinya kan dalam belum kekuasaan. Kalau sekarang kan di Ya, kekuasaan. atau mungkin kita bilang ya udahlah jadi bapak bangsa aja lah. Nggak usah capres, nggak usah cawapres yang gitu. Bisa juga. Ya banyak alternatif lah. Ya, tadinya kita berkeinginan seperti itu, Bang. Pribadi saya itu kan juga berkomunikasi lah sama kawan-kawan di Gerindra. Memang pernah juga saya memberikan satu masukan ke teman-teman itu agar Prabowo tidak menjadi capres. Lebih baik dia menjadi kingmaker. Gitu, dari Partai Gerindra, kan gitu. Ya. Tetapi kan perjalanannya ternyata hasil keputusan Rakernas mereka menetapkan Prabowo sebagai capres. Ya. Nah ini kan menjadi persoalan karena Rakernas tidak akan bisa dianulir begitu aja, kan gitu. Sama halnya seperti Bu Mega ditunjuk sebagai formatur tunggal dan sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif untuk menetapkan capres. Nggak bisa tuh dianulir oleh forum Rakernas, harus forum Kongres juga yang menganulir itu, kan gitu. Hal yang sama. Jadi sehingga saya melihat secara logika politik bahwa PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri berdasarkan keputusan ketua umum itu sudah benar karena itu adalah amanat Kongres. Tapi demikian pula dengan Gerindra, penetapan Pak Prabowo sebagai capres itu melalui satu forum Rakernas mereka, sehingga hanya bisa dibatalkan melalui forum Rakernas pula, kan gitu. Ini proses politik Tapi bisa yang juga tanpa Rakernas Prabowo mengatakan saya tidak bersedia, kan bisa juga. Nah, Nggak ya usah bisa. Rakernas. Ya, artinya kan pendekatan itu kita bicara pendekatan formalistik organisasinya dulu. Ya itu kan gitu. Itu kan kalau terhadap Gerindra atau Golkar itu kan dibuat semacam itu. Sebenarnya itu sederhana aja. Ya. Kan dikatakan kita kok waktu Munas mengatakan siapa ada. Erlangga itu sebagai calon presiden. Ya. Kalau Erlangga tidak maju lagi presiden, maka dia harus bikin Munas untuk mengatakan. Erlangga kan takut itu kan. Ya. Kalau Prabowo sih nggak ada, mau Munas mau apa santai gitu. Ya Prabowo sekarang sudah capres Keputusannya, Gerindra. makanya saya bilang berdasarkan logika politik Cuma, yang struktural formal Bang itu. Julpan bisa juga itu jadi tidak berlaku kalau Prabowo-nya akhirnya mungkin saya makin terasa capek nih karena sudah berumur ya kan. Terus saya batal deh, saya nggak mau, saya mundur. Ya. Bisa. Nggak jadi gitu loh. Bisa, kemungkinan itu bisa gitu. Antara lain mungkin pertimbangannya sekarang ini kan suara milenial hampir 60%. Ya. Jadi ya semua orang mafum lah. Kira-kira yang laku yang nggak jauh-jauh dah. Ya, pemuda Tapi juga ini gitu. juga, Bu, kalau kita sebut milenial ini suaranya nyaring. Tapi ikut nyoblos nggak nanti? Itu juga Masalahnya. Masalah Emang itu. kita bilang 60% milenial ini, tapi kalau nggak ikut nyoblos, kalah juga calon yang didukungnya kan, gitu loh. Tapi fenomena partisipasi pilpres kemarin tinggi loh, Bang.
Pilpres 2019 Ya. itu mungkin untuk pemilu legislatif mungkin milenial agak mengabaikan, apalagi sekarang ini satu hantaman buat partai politik kan ini. Mengapa tinggi itu saya nggak mau ngomong, tapi saya tahu. Gitu aja. Itu saya Ada faktor X. Ada faktor X mengapa tinggi, tapi saya nggak mau ngomong, ya kan? Itu kan banyak hal yang terjadi di lapangan, ya kan? Itu ya sebenarnya pemilu itu diikuti 65 masyarakat pemilih, 65% aja, itu sebenarnya sudah cukup besar. Nah kalau sudah 65%, ini berarti kan siapa ini yang 35% ini yang nggak ikut, ya kan? Nah karena kesiangan, sementara kan kita ini jam 12 itu kotak suara itu TPS sudah tutup, ya kan, selesai final. Nah Atau karena bagaimana juga mengontrol itu banyak sekali teknisnya, bahwa nanti yang datang kan setiap TPS itu 200 orang, 100 nggak datang, suara 100 lagi gimana? Kalau nggak dikontrol kan bisa dicoblos-coblos sembarangan tuh untuk mendukung siapa saja. Nah itu yang paling bahaya, ya kan? Nah sementara kan orang lain dengan tahun 99 ya. Tahun 99 itu karena euforia tidak senang kepada Orde Baru. Saya ingat sekali waktu itu saya caleg di Medan, kota Medan dari PDIP misalnya, itu kader-kader itu menjaga kotak suara itu sampai nginap dia di kantor Polres itu. Ya sekarang mana mau orang lagi nginap di kantor Polres untuk menjaga kotak suara atau di kecamatan. Setelah itu dia pulang aja semuanya, terserah nanti gimana belakangannya. Sudah beda idealismenya ketika kita awal reformasi dengan sekarang ini. Nah, itu yang saya lihat. Bung Riano, sekarang upaya apa yang dilakukan ya agar Ganjar ini benar-benar bisa diusung oleh PDIP menjadi calon presiden? Ya, saya kira kita hanya bisa berharap. Berdoa aja gitu? Berdoa. Ya, apalagi bulan puasa ini jangan lupa kita doakan terus Mas Ganjar ini kan. Kita nggak akan lakukan intervensi, turut campur, ya kita hormati PD Perjuangan. Namun kami punya keyakinan tetap bahwa yang akan diusung Ganjar Pranowo sebagaimana pernyataan PD Perjuangan. Dan pada pleno DPP PD Perjuangan ketika itu, yang keputusannya adalah akan mengusung kader sendiri sebagai capres. Seperti kita tahu, mungkin ada Bu Risma, ada yang lain-lain ya, ada Mbak Puan dan lain. Tapi kan elektabilitas yang tertinggi adalah Mas Ganjar. Saya kira nggak akan lari dari sana. Tapi kan begini, yang namanya politik kan banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya nanti Anies ini tidak bisa maju, entah alasan politik ataupun hukum misalnya, dia tidak bisa maju sebagai calon presiden. Oke, kan berarti yang maju ini kan yang sekarang dianggap berat daripada lawannya Ganjar ini Anies ya. Katakanlah juga Pak Prabowo misalnya. Nah ini kita simpan aja lah Ganjar, nanti nggak usah kita keluarkan yang lain. Karena tuh lawan kita ringan kata PDIP kan gitu. Nah misalnya Puan, atau kita nggak tahu siapalah yang didukung oleh yang diputuskan oleh Ibu Mega nanti kan. Nah, kalau seandainya Ganjar ini tidak maju sebagai capres, apakah relawannya tetap solid atau terpecah-pecah, ya kan? Kemudian masing-masing jalan sendiri, kan gitu. Gimana, Bung Yulianto? Kalau itu kan kita mendirikan relawan itu ya memang emosional, tapi landasan berikutnya kan landasan ideologis. Iya. Ya kan? Karena landasan ideologi tentunya ketika katakan kini berandai-andai apabila kemudian Ganjar tidak mendapatkan tiket sebagai capres. Ya tentunya akhirnya relawan akan kita arahkan kepada capres. Iya. Yang sesuai dengan ideologi kita. Nah tentunya kan PDIP nggak mungkin lah menyalonkan kadernya mencapreskan orang yang bukan kadernya, yang kedua yang ideologinya diragukan, kan gitu. Itu nggak mungkin lah PDIP. Sehingga dengan begitu kita akan lihat gelombangnya itu seperti apa. Nah tentunya kita akan mengarah ke sana, gitu loh Bang Julvan. Bang Jul? Ya jadi gini Bang Jul.
kalau pengamatan kami ya, Bu Mega ini satu tokoh negarawan, tokoh bangsa yang sangat bisa dikatakan jenius ya. Beliau dapat beberapa gelar honoris causa dari beberapa kampus ternama. Ini menunjukkan bahwa beliau punya satu visi politik yang cukup baik di Indonesia. Buktinya sampai hari ini PDIP tetap bisa bertahan baik di internal partai. Beliau juga selalu tampil terdepan dalam mengedepankan tadi ideologi kebangsaan, menanamkan ideologi kebangsaan. Nah, artinya beliau pasti akan menitipkan negara ini kepada orang-orang yang memiliki satu daya tahan stamina kuat untuk merumuskan, melanjutkan prosesi kebangsaan ini ke depan. Jadi hak prerogatif itu mungkin diberikan oleh peserta kongres kepada PDIP melihat jejak rekam beliau. Artinya beliau tidak akan sembarangan memilih. Dia sangat hati-hati dan sehari ini mungkin beliau sedang memonitoring itu secara detail. Kami lihat beberapa hari ini, belakangan ini, tokoh-tokoh PDIP ini sedang diuji. Mereka mungkin bertarung melawan, maaf ya, sedikit arus kebangsaan, harus hedonisme, harus globalisasi. Di sini kami lihat sejauh ini sepertinya bola ini semakin bagus nih Bang Jo, semakin masuk. Pertama ya, saya ingin menanyakan, apakah selama ini ada koordinasi dengan elit PDIP lah atau kawan-kawan PDIP secara umum, relawan kebangsaan? Kemarin kami menyerahkan pernyataan sikap dari Front Kebangsaan yang mendukung PD Perjuangan itu bertemu dengan Sekjen PD Perjuangan. Dan beberapa kali kami juga ada komunikasi dengan beberapa petinggi PD Perjuangan. Jadi relatif kami juga banyak tahu lah dinamika yang terjadi di PD Perjuangan dan arahnya mau kemana dan kemana itu. Artinya begini, mungkin Bang Julpan nanya tadi ya, bukan sekedar Ganjar, tapi karena Front Kebangsaan mendukung PD Perjuangan, maka apapun keputusan PD Perjuangan yang terkait dengan capres ini, Front Kebangsaan akan dukung. Bagaimana seandainya Puan yang dicapreskan oleh PD Perjuangan, bukan Ganjar? Karena dinamika ini akhirnya ya harus mengambil kesimpulan seperti itu ya. Ya kita akan dukung. Karena keputusan PD Perjuangan adalah keputusan yang terbaik bagi kami. Visinya sama dengan kami Front Kebangsaan, yaitu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dan menggunakan kekuatan bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kami tetap akan dukung, Bang. Kan begitu kan? betul. Gimana, Bu? Iya betul. Bagaimanapun juga, kalau saya kan ya bersinggungan lah, kenal dengan Bu Mega kan sudah cukup lama, walaupun intensitas pertemuannya tidak. Oke. Sehingga sedikit banyak memahami sedikit gestur politik beliau. Nah, beliau itu memang seorang ibu negarawan, kemudian beliau intuisi politiknya sangat tajam, gitu. Sehingga saya yakin beliau tentu tidak akan sembarangan ketika harus menetapkan calon presiden. Apalagi kemudian komunikasi dengan Pak Sekjen Hasto, itu kan juga menjelaskan bahwa PD Perjuangan akan mencalonkan kadernya sendiri. Itu sebagai garis bawah kami, gitu. Nah, dari posisi itu kita juga komunikasi bukan cuma ke itu, tapi ke Ganjar pun juga kita bicarakan. Seperti waktu itu saya ketemu dengan Mas Ganjar di Semarang, di Budi Gede, kita juga sampaikan selain sikap dukungan kita, yaitu titipan soal ideologi itu. Tapi kan begini ya, relawan ini kan banyak sekali ya. Apalagi ada Ganjaris ya, ada Ganjaris, ada Ganjar GPP, Ganjar Pranowo Presiden, GPP, ada Sapa Ganjar, banyak sekali, ratusan lah relawan itu. Gitu ya. Iya. Fenomena relawan ini kalau kita lihat kan fenomena pasca 2014 Pak Jokowi lah. Itulah mulainya relawan-relawan itu merebak. Tapi ada komunikasi nggak di antara relawan-relawannya? Misalnya dengan ada Projo kan itu. Komunikasi, kalau komunikasi ada, jalan. Kita kemarin berarti waktu acara apa itu? Munas
Projo itu apa namanya tuh? Musra. Musra itu ikut juga ya? Kalau Kalau Musra kita juga enggak ikut. Oh enggak. Iya. Itu khusus. Itu ada beda perahu lah, ada beda konsep dalam konteks 2024. Oh gitu. Ya, ya. Jadi banyak jenisnya Iya. kegiatan-kegiatan relawan ini kan. Ada yang musra, ada yang kemarin di GBK itu, ya kan itu beda lagi. Jadi macam-macam. Tapi kita satu sama lain Ada tetap komunikasi ya. komunikasi. Karena Tapi ada belum sampai ke koordinasi. komunikasi berjalan, ya kan. Belum ada kesepakatan tentang ini secara bersama, belum ada. Dan kita melihat bahwa teman-teman yang berada di Projo mungkin itu ya, itu rasa-rasanya kemungkinan juga ya dia dekat-dekat ke sana, ke KIP dekat, ke Gerindra dekat gitu ya. Nah kami Masih di PD baca-baca lah, Perjuangan. masih baca. Ya. Jadi kalau ini nggak baca-baca lagi nih, langsung kita PDIP gitu ya. PD Unsur Perjuangan. perbedaannya di situ Bang Nah, ya. Julfan. Kalau yang lain relawan masih yang cari-cari lain. peluang, yang mana nih, yang mana nih? Nah, karena mereka masih bergantung kepada Pak Jokowi ya. Iya. Karena kemana nih arahnya Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi bilang, wah ada PRON ini ada koalisi besar, nah, mereka mungkin bisa masuk di Udah, koalisi iya, besar. keluar itu. Ya itulah bedanya barangkali ya. Iya, unsur Nah, perbedaannya di situ. Ini kan kita lihat yang perkembangan terakhir bahwa banyak sekali orang mengatakan bahkan PDIP dan Ganjar ini kan banyak kecaman-kecaman, terutama persoalan sikapnya menolak kehadiran timnas Israel untuk main di Indonesia. Karena kita sebagai tuan rumah kan itu. Dan PDIP juga karena ada pernyataan Ganjar, Koster, terus ada juga Sekjen. Ya, ini kan agak dianggap ya ada pengaruhnya terhadap dukungan dan suara Ganjar dan Iya. PDIP. Bagaimana Bung melihat ini? Ya kemarin kan kita nonton bersama podcast Ganjar Pranowo dengan Najwa Shihab ya. Ya. Di sana Mas Ganjar menyatakan bahwa ini adalah tuntutan daripada konstitusi kita dan sikap ideologis kita, di mana sejak zaman Bung Karno sikap politik luar negeri terhadap Israel itu memang sudah ditetapkan. Ditambah dengan akhir-akhir ini memang luar biasa Israel itu melakukan penyerangan ke Palestina. Ya, kemarin ada bom gas air mata dan sebagainya. Nah, saya kira justru disinilah eskalasi sikap luar negeri kita harus semakin kental. Nah, Ganjar melakukan penolakan itu, saya kira itu sikap ideologis dan memang harus dilakukan. Karena kalau tidak kita melanggar konstitusi, kita biarkan Israel datang ke Indonesia, itu pelanggaran konstitusi, ya konstitusi. Dan belum lagi adanya potensi-potensi ancaman keamanan. Kita kan nggak tahu. Ya kelompok-kelompok sebelah sana lah ya yang tentunya akan melakukan akumulasi gerakan untuk penolakan besar-besaran ya, mungkin juga ada gerakan yang tersembunyi yang bisa menimbulkan kekacauan ya, kekisruhan yang lebih besar. Jadi saya kira sikap Pak Ganjar, Pak Koster ini antara lain ya sebenarnya tujuannya juga menyelamatkan muka pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pak Jokowi, Presiden Pak Jokowi ya, bahwa kalau itu terjadi kemungkinan kita akan menghadapi kekacauan yang lebih besar lagi kalau sampai Israel datang ke Indonesia sebagai peserta ya. Dan saya kira sebelum pernyataan Ganjar itu dikeluarkan, Kemenpora juga sudah menyurati permintaan untuk ditiadakannya simbol-simbol negara Israel itu, bendera, lagu kebangsaan pada U20 tersebut. Dan ini yang membuat FIFA rasa-rasanya tidak mungkin melanjutkan Indonesia sebagai tuan rumah karena minus Israel. Tapi kan ada informasi katanya ini hanya dimanfaatkan aja isu persoalan penolakan terhadap timnas Israel oleh kelompok tertentu ya, oleh kelompok tertentu di luar PDIP. Padahal saya kalau di podcast saya itu kan Mas Eros Jarot itu mengatakan di Unpacking Indonesia bahwa ini ada satu konspirasi
untuk memojokkan Ganjar dan PDIP, kan gitu. Iya. Sebenarnya persoalan pembatalan ini berkaitan dengan kanjuruhan yang dianggap pemerintah ini tidak dalam proses hukum itu kan finalisasinya itu kan nggak jelas siapa yang terhukum. Ya, Kanjuruhan itu kan tragedi yang cukup besar ya. Itu disebut di surat FIFA, tetapi di paragraf pertama disebutkan karena situasi saat ini. Nah, itu yang orang berspekulasi, interpretasinya macam-macam, persepsinya ada yang karena campur tangan Ganjar menolak, Koster menolak di Bali dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari semua itulah Bang Julpan, memang ada dampak psikologis elektoral yang sekarang kita rasakan terhadap figur Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan. Tapi menurut saya, seiring berjalannya waktu, ingatan kita kan ini pendek ya. Banyaklah contoh-contoh. Ini akan mudah dilupakan satu, apalagi dengan munculnya peran-peran dari tokoh-tokoh PD Perjuangan yang memang mengena gitu ya di hati rakyat. Saya kira itu akan mudah dilupakan. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Erick Thohir dalam kasus ini ya. Dan bagaimana kita lihat beliau itu perjuangannya luar biasa, terbang menemui Presiden FIFA ya untuk minta supaya kita tetap tuan rumah dan sebagainya, dan beliau menemui timnas U20 ya dengan ekspresi muka yang kita lihat bahwa beliau betul-betul sedih ya, memeluk mereka ya kan. Kemudian upload di Instagramnya yang hitam kelam itu ya, tanda berkabung, ini luar biasa. Jadi selain para pencinta bola kaum milenial ini, saya juga sangat mengapresiasi gerakan beliau perjuangan ini. Nah, maksud saya, Bang Julpan, ini kan beliau tengah digandrungi oleh para pencinta bola, anak-anak muda ini. Alangkah indahnya kalau Pak Erick Thohir ini mau ikut menjelaskan bahwa itu konsekuensi ideologis apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ya, apa yang menjadi sikap PD Perjuangan itu adalah kelanjutan daripada sikap luar negeri dari Bung Karno, bahwa kita harus menolak penjajahan dan ketidakadilan muka bumi. Saya kira itu kan memang sampai sekarang kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, warga negara Indonesia datang ke Israel itu dengan paspor hijau, ya, tidak dengan paspor biru atau paspor hitam, karena itu paspor dinas. Dari situ saja sebenarnya sudah jelas, ya. Ya memang orang kan banyak mengatakan bahwa kenapa sih kalau ikut yang peserta dari Israel ikut sebagai atlet, kemudian apalagi ada ikut pertemuan IPU di Bali misalnya. Ya mungkin kan itu masyarakat tidak mempunyai perhatian lebih yang sifatnya massal, beda dengan sepak bola ya. Sepak bola ini kan bagaimana mengontrol orang yang itu saya kira nanti ratusan ribu orang. Kanjuruhan aja nggak bisa diamankan. Nah bagaimana nanti kalau ada satu isu pergerakan yang memang sudah direkayasa ataupun dengan bersama-sama melihat ini Israel sebagai musuh bersama. Saya kira memang lebih berat lagi. Jadi apapun ya, kalau kita lihat di samping persoalan konstitusi, kebijakan politik luar negeri kita dan prinsip-prinsip yang sudah dibangun, memang persoalan Israel ini juga dari segi keamanan ini memang sangat rawan, riskan yang harus diperhatikan. Saya kira itulah alasan-alasan pokoknya ya yang kita lihat. Tapi saya punya pandangan sedikit berbeda loh. Faktor keamanan memang menjadi salah satu isu yang cukup memprihatinkan lah, itu menjadi isu. Tetapi dalam konteks peristiwa ditolaknya timnas Israel main, kita bicara pada posisi diplomasi politik internasional,
ketika kita kaitkan dengan undang-undang dasar maupun itu benar semuanya. Tetapi ketika kemudian pada praktek politiknya ternyata seperti IPU Israel hadir, ya kan. Kemudian di dalam lomba sepeda kemarin itu juga Israel juga hadir. Artinya tidak ada persoalan di situ. Nah, dan saya melihat landscape politik ini kan sudah berubah hari ini. Dan saya juga melihat Kementerian Luar Negeri mungkin juga punya pandangan yang sudah berbeda. Makanya seperti lolosnya IPU kan bukan kecolongan ya. Kalau Ganjar kan kemarin ngomong itu kecolongan. Kalau saya melihatnya bukan kecolongan. Memang ada proses gradual atas perubahan politik global ini. Karena negara-negara Timur Tengah, landscape politik di Timur Tengah sekarang juga sudah berubah. Negara-negara yang tadinya bermusuhan dengan Israel sudah pada buka hubungan diplomatik. Yordania buka, Mesir buka, Arab Saudi buka, Qatar buka, kan gitu. Artinya mereka juga sudah mulai mencoba berdamai dengan Israel. Tapi begini Bu, kita nggak bisa berubah sikap karena negara-negara lain itu berubah sikapnya terhadap Palestina. Karena begini ya, kita kan harus tahu ideologi bangsa-bangsa mereka itu beda sama kita. Iya, benar. Dan pemimpin-pemimpin mereka beda sama kita. Kita punya Soekarno yang luar biasa, yang punya semangat untuk membangun persatuan Asia Afrika, non-blok untuk melawan imperialisme. Tapi kalau historis itu tidak ada di Qatar. Iya. Ini negara baru, penduduk cuma 1,5 juta, 400.000 orang. Ya. Kemudian Saudi Arabia juga kita tahu lah. Iya. Memang dari dulu Saudi Arabia itu kan negara menjadi satelitnya Amerika di Timur Tengah gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan negara-negara di Timur Tengah itu sebagai tolak ukur, sehingga kita harus merubah sikap politik kita atau policy kita, itu saya kira kita beda. Kementerian Luar Negeri udah melakukan itu. Itu makanya IPU sekarang bisa kan gitu. Ya kita harus koreksi secara total. Saya tambahkan sedikit mungkin Bang. silakan. Jadi gini, ini kan tadi konteksnya kayak sikap Ganjar ya. Sikap Ganjar. Enggak, kita bukan sikap Ganjar sih. Iya, Artinya awalnya kita melihat begini. Kita melihat bahwa dengan adanya sikap Ganjar, lalu Koster, PDIP, nah ini kan terus terang kan banyak diserang nih. Iya. Bahwa ini akan membuat suara PDIP dan Ganjar itu akan turun. Saya melihatnya nggak seperti itu, Bang Jom. Ya makanya silakan. Jadi gini, kalau orang itu mau dimasukkan dalam sebuah sistem kepemimpinan, misalnya dia mau jadi polisi, jadi tentara, itu kan digodok 4 tahun, ikut sekolah dulu. Mau jadi guru juga gitu ya, dia terproses lama, ikut pendidikan. Nah, kepemimpinan nasional juga harus diuji. Saya melihat ini sebuah garis langit mungkin ya. Dikasih tokoh itu harus diuji dulu. Bagaimana ujian ini memang melawan arus. Arusnya mungkin hari ini maaf aja arus hedonisme. Akibat mungkin ya tadi kita mungkin edukasi kebangsaannya perlu diperkuat ke depannya. Nah, tokoh-tokoh ini diuji. Calon kepemimpinan nasional ini diuji. Siapa yang berani bersuara di sini? Sekarang Ganjar sudah diuji lolos nggak kira-kira? Saya mengatakan bahwa nanti dulu kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda yang emosional awal tadi membuli dia, belakangan berbalik. Karena ada tokoh yang berani memberikan edukasi kebangsaan. Awalnya emosional, betul itu Bang Jom. Namanya anak usia muda itu labil ya. Wajar lah, kita juga pernah muda seperti itu. Tapi di balik itu ketika ada edukasi yang diberikan, ada tokoh pemberani yang memberikan edukasi kebangsaan, mereka sadar. Siapa itu kalau nggak salah? Siapa Caraka itu kalau nggak salah? Oke ya. Selanjutnya dia mengapresiasi. Jadi Indonesia ini butuh satu tokoh pemandu. Saat ini mungkin Ganjar berani mengedepankan gagasan ideologinya ke depan. Dia memberikan satu pemimpin itu tidak harus ikut arus. Tapi pemimpin itu harus berani tabrak arus demi mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Sebenarnya sama semua satu visi kita di situ. Iya, jadi kalau saya lihat begini, ya. Tadi kan sudah dibuka juga disampaikan bahwa ada 3 capres yang unggul dari hasil survei. Tapi 2 capres Prabowo dan Anies bahkan terkesan seperti ingin mengambil peluang untuk kontestasi 2024 dari apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan gitu. Nah, walaupun kita nggak yakin apakah orang percaya dengan figur-figur ini,
dengan mengambil peluang kesempatan dalam kesempitan ini, kan gitu. Nah, saya kira memang kita lihat perkembangannya, nanti kan akan ada survei lagi. Iya. Dilakukan survei lagi oleh lembaga-lembaga survei ini, bagaimana posisi Ganjar, bagaimana posisi Prabowo, bagaimana posisi Anies. Kita lihatlah pengaruhnya ada atau tidak. Nah, sebenarnya kan terus terang saja, survei itu kan kalau saya tanya dengan lembaga survei itu kan beberapa klasifikasi kelompok masyarakat kan. Nah pasti kalau kelompok masyarakat yang rasional, yang menggunakan intelektualitas, ya, kemudian mereka berpendidikan, berpengetahuan, yang tidak emosional, ya saya cenderung pasti mereka tetap memilih Ganjar. Tetapi kalau kelompok yang emosional karena ikut arah angin, ya, gitu kan, karena ikut selera, ikut hobi, itu lain-lain. Nah mungkin Bung Riano ingin menyampaikan semacam satu closing statement ya. Jadi apa kira-kira yang ingin disampaikan? Harapan. Ya pertama soal tadi penyikapan soal bola tadi ya. Saya setuju dengan Bang Julpan bahwa kita tetap harus kuat ya, berangkat dari akar sikap politik luar negeri kita terhadap Israel itu. Memang ada beberapa cabang olahraga lain yang mereka datang, karena itu tidak terlalu populer, jadi nggak sampai beritanya ke masyarakat gitu loh. Satu itu. Kemudian kalau landscape-nya berubah, saya kira kita harus makin tegas lagi karena Israel makin brutal kepada Palestina gitu loh. Kita harus makin tegas lagi untuk menegaskan sikap kita itu menolak Israel. Saya kira itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa Pak Erik ini yang luar biasa. Saya jujur, saya sangat mengapresiasi gerakan beliau. Dan saya lihat beliau ini punya potensi untuk ikut dalam kepemimpinan bangsa ini, Bang Julpan, ya kan? Saya lihat cocok sekali kalau dia itu memang ya juga di samping dia sekarang tengah sangat digandrungi ya karena populernya naik, popularitasnya ini sangat diminati oleh para kaum milenial pecinta bola ini. Saya kira beliau turunlah menjelaskan posisi ya antara sikap ideologis PD Perjuangan ini ya yang berpijak pada konstitusi kita juga ya kan, itu harus disampaikan bahwa generasi muda kita ini harus terima gitu loh. Saya yakin kalau Pak Erik yang menyampaikan kepada para pencinta bola anak-anak muda ini, pasti mereka akan mengerti gitu. Itu harapan, Pak. Itu harapan saya. Nah, kembali kepada soal front kebangsaan, saya kira kami itu sudah bulat menetapkan sikap sebagai satu tekad, yaitu akan berjuang bersama-sama dengan PD Perjuangan, bersinergi dalam hal ini. Kami mendukung PD Perjuangan karena visi kami soal-soal kebangsaan itu sama dengan PD Perjuangan. Bahkan kita akan dukung bukan saja dalam pemilu legislatif, juga pemilu presiden. Dalam pemilu legislatif kami tengah melakukan juga komunikasi dengan DPD partai. Kami mencari caleg-caleg terbaik PD Perjuangan. Itu kami akan dukung nanti. Oke, Bung, silakan. Baik, ya memang fenomena politik, fenomena sosial belakangan ini makin memanas. Bagaimanapun juga itu adalah ya warning kita untuk pemanasan kita untuk pemilu 2024. Nah, dalam sikap politiknya KNPPGP tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres bila dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Tetapi apabila putusannya lain, kita akan mendekat kepada calon presiden yang punya satu visi dan satu misi dengan KNPPGP yang notabene sebetulnya juga searah dengan visi misinya partai PDI Perjuangan. Disitulah sikap tegas kita adalah mengarah ke sana. Saya rasa itu aja, Bang Irfan. Bung Jul ada. Nih, kata akhirnya nih. Coba. Akhirnya mungkin ya harus kembali kepada konstitusi. Karena pijakan kita di situ ya. Kalau kita keluar dari situ dan takut melawan karena khawatir melawan arus, ya buat apa jadi warga negara gitu. Kita dari dibiayai, ada subsidi negara di pendidikan, di jalan segala macam, sehingga jiwa raga ini mau diabdikan kemana?
Nah, calon pemimpin yang khawatir dengan serangan-serangan, ketakutan antara elektabilitasnya, saya pikir itu nggak layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin hari ini harus menunjukkan sikapnya, dan mungkin Pak Ganjar sudah berada di garis terdepan untuk menunjukkan sikap kebangsaan. Atau dengan relawan Anies ada nggak selama ini komunikasi? Sering saya ngobrol di tempatnya Anies juga gitu, sama teman-teman relawan Anies. Di mana? Ada di Jalan Wijaya 1 itu, di Rumah Juang yang juga grupnya Anies ada sebagian di situ. Nggak ada masalah ya kalau ngomong? Nggak ada masalah. Nggak ada hubungan pribadi kita dengan mereka yang terlibat di relawan Anies. Iya. Saya juga banyak Jangan-jangan kawan. sering membuka jaringan juga nggak? Kalau buka jaringan itu udah jaring tersendiri. Gitu. Iya. Iya. Baiklah, Bung Riano, Yulianto, dan Zulfikar ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada masa-masa yang akan datang ya. Kita cari waktu lagi, kita ngobrol lagi karena situasi berkembang ya. Pasti kita akan tetap memerlukan ada update-update dari apa yang dilakukan oleh Front Kebangsaan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Iya.